khusus-khususan liman hadrat ya majelis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin bahwa kewajiban puasa itu tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja, seperti yang didhawuhi kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu diwajibkan pula untuk orang-orang sebelum kita, sebelum kamu, sebelum kalian, sebelum kita ya, seperti orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi itu juga melaksanakan ibadah puasa dengan gaya syariatnya masing-masing. Orang Nasrani itu puasanya sebenarnya dulu itu sama di bulan Ramadan. Pertemuan kemarin itu toh sama pertemuan kemarin menyampaikan hal itu. Saya ulang, yaitu sebenarnya bulan Ramadan juga. Akan tetapi bulan Ramadan itu sering datang kalau enggak waktu panas, ya waktu adem. Kalau enggak waktu panas banget, ya dingin banget. Kemudian ulama mereka itu melakukan kesepakatan bahwa puasa mereka diganti di bulan-bulan tertentu yang diantaranya bainas syita wasyayib, ya kan? Ya, antara musim dingin sama musim panas. Nah, kemudian summa inna malikan lalu istakafan itu kemarin ada raja yang mengatakan bahwa ya karena kita beda, kita harus menggantinya atau menambahnya dengan 10 hari. Menjadi berapa? 40 hari. Nah, raja yang pertama mati, raja yang kedua bilang juga kita harus menambah juga 10 hari di akhir setelah 3 bulan menjadi khamsina yauman, menjadi 50 hari. Itu kan disampaikan sumama tadzalikal maghrib. Wa walihu malikan akhar faqala atimmuhu khamsina yauman. Raja yang berikutnya mengatakan bahwa ayo ditambah 10 meneh berarti khamsina yauman menjadi 50 hari, dan itu di luar bulan Ramadan. Di antara musim panas dan musim dingin. Wajengake qala Mujahid, di pause bisa ya, di pause. Qala Mujahid rahimahullah, qala dawu sapa Mujahid itu nama orang ya. Sampai situ tuh kemarin Mas. Asabahu mautani faqala zidu fi siyamikum fazatu asron qablu wa asron ba'du. Nah, menurut Mujahid berkata, asabahu mautani, raja mereka telah meninggal, 2 raja mereka telah meninggal. Faqala zidu, faqala raja mereka telah mengatakan, raja terakhirnya tadi mengatakan zidu, tambahkanlah fi siyamikum, puasa kalian tambah. Fazatu, kemudian mereka menambahkan asron 10 hari qabla sebelumnya, wa asron ba'du, dan 10 setelahnya. Jadi sama yang saya sampaikan tadi, mereka menambah 10 hari sebelum 30 hari dan 10 hari setelah 30 hari menjadi total khamsina
yauman. Nah, kalau kita kan enggak, teksnya perintah 30 hari 1 bulan Ramadan, ya udah 1 bulan, ora ditambah, ora dikurang. Itulah konsistensi Al-Quran. Waqala Sa'bi rahimahullah, Sa'bi berkata, lausum tasanata kullaha li'aftartal yawma alladhi yusakku fi. Meskipun kalian itu melaksanakan puasa 1 tahun penuh, sanah ya 1 tahun, kuliah seluruhnya berarti 1 tahun penuh. La aftarta al-yauma alladhi yusakku fihi. Tapi kamu tidak boleh berpuasa pada hari yang telah diragukan, yusakku atau hari syak itu. Pernah dengar hari syak? Nah, ada hari syak ini, yusakku, hari yang diragukan di dalamnya. Fayuqalu min Sya'ban wa yuqalu min Ramadan. Nah, hari syak itu jatuh pada hari akhir Sya'ban dan hari awal Ramadan. Maksudnya gimana? Ini orang itu ragu, janjane iki isih Sya'ban atau sudah Ramadan. Ini sudah masuk puasa atau masih di bulan Sya'ban. Bahasa kita surah ya. Kok surah? Bahasa kita ruwah kok surah. Maaf, ruwah. Hari terakhir itu. Maka bagi kita itu ada ru'yatul hilal. Bagaimana? Ya, kita menggunakan berbagai macam alat canggih dari beberapa titik sudut untuk mengintip hilal sudah muncul atau belum. Kalau belum muncul berarti masih Sya'ban, masih ruwah. Kalau sudah muncul sekian persen berarti sudah masuk Ramadan. Lah, karena ada ru'yatul hilal berarti kan hari syak itu sekarang sudah berpotensi tidak ada. Tapi dulu ada, kenapa? Karena dulu belum ada alat secanggih sekarang ini. Ada teropong bintang, teropong yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga terkait, Kementerian Agama. Kalau dulu kan modelnya ketutup mendung, jadi nggak kelihatan. Kalau hilalnya ketutup mendung, nginjen pakai apa? Nggak bisa. Maka Nabi pernah ngendikan, ya naik ketutup mendung berarti bablaske Sya'ban itu 30 hari. Pas hari ke-29 kok mendung banget, Mas. Kalau di sini di Kopeng, di Salatiga kabut ya misalkan. Banyak kabut, mendung, enggak kelihatan. Nabi ngendikan bablaske 30 hari Sya'bannya. Lah, hari itu adalah hari Syak. Jangan berpuasa. Digenapi 30 hari. Wa dzalika anna an-nasara furidu alaihim syahrul Ramadan kama furidu alaina. Wa dzalika anna an-nasara, itulah orang-orang Nasrani ya, furidu alaihim, diwajibkan bagi mereka apa? Syahrul Ramadan, diwajibkan atas puasa Ramadan. Kama furidu alaina, seperti layaknya diwajibkan kepada kita. Alaina, kepada kita. Nah, ternyata bulan Ramadan itu juga wajib untuk Nasrani. Tapi gandeng mereka orang kuat panas, kalau orang kuat adem, atis, yaudah raja mereka sama ulama mereka bersepakat untuk memindahkan puasa mereka di bulan
di luar bulan panas dan bulan dingin, di luar musim panas dan musim dingin. Orang konsistennya. Nah, fakhawwaluhu ilal fasli. Nah, fakhawwaluhu ilal fasli. Maka mereka kemudian memindahkan ilal fasli pada masa-masa tertentu. Nah, ilal fasli ku yo masuk kelas ngono. Fasli di sini ya ora dimasuk, ora artinya ora kelas, tapi mongso, masa, musim tertentu. Ilal fasli ada yang menyatakan di sini musim hujan, musim labuh. Wa dzalika annahum kanu rubbama shamu fil qaizi fa'iddu salasina yauman. Itulah mereka yang memindah-mindahkan itu, sesungguhnya mereka juga kadang-kadang rubbama shamu, kadang-kadang di antara mereka itu juga melakukan berpuasa fil qaizi pada masa yang kadang panas banget, faidu ya salasina yauman. Kadang puasanya dia juga melakukan puasa yang pada saat musimnya panas banget, salasina yauman 30 hari. Nah terus musimnya kapan itu Pak? Nah, biasanya mereka itu nek suro. Padahal nek musim kita itu kan Januari, Februari, pakai bilangan nasional itu kan nggak tentu ya sekarang ya. Nah, kalau bilangan komariahnya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu kan. Kalau kita Syawal, Abid besar, Suro, Safar, Mulut, Batu Mulut. Ngerti orang hitungan menurut belum? Ya, orang Jawa ya hafal loh. Syawal, Apit, Besar, Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, Rasa. Nah, nek sing Arab ya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu. Summa ja'a ba'duhum, kemudian datanglah pada masa-masa setelah orang Nasrani, ya kornun itu masa, apa kornun? Mongso. Summa ja'a ba'duhum kornun, datanglah setelah masanya Nasrani itu kornun, ada satu masa minhum di antara mereka, fa'akhazu bisaqati fi anfusihim. Nah, ada masa yang mereka itu setelah masanya orang-orang Nasrani tadi. Fasomu, mereka itu berpuasa qabla salasina yauman wa ba'daha yauman. Sebelum 30 dan sesudahnya 30. Di pause Mas. Nanti no. Summa lam yazal al-akhar yastannu bisunnatil qarni alladhi qablahu hatta saru ila khamsina yauman. Mereka kemudian tidak berhenti-berhenti untuk menjalankan puasa itu. Puasa orang berhenti-berhenti itu, tidak berhenti-berhenti itu, ya kadang bulan ini, kadang bulan itu, enggak tentu gitu loh Mas. Enggak paten gitu. Berganti masa. Nah,
Kemudian mereka puasanya ditetapkan menjadi 50 hari ya, sampai sekarang. Tapi kalau yang sekarang itu jarang orang Nasrani kok puasanya sampai 50 hari, itu jarang. Sudah berubah lagi, masanya sudah berubah lagi. Entah setelah raja siapa saya nggak tahu itu. Yang sekarang ini bisa berubah. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, itulah yang seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, maksud dari ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya ini. Gitu. Itu kan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba itu bisa kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama ini kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu? Ya ini tadi yang saya ceritakan ini tadi. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi ini. Itu isinya maksud dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maksudnya yakni likai tattaku al-aqla wasyurba wal jima. Yakni likai tattaku, Allah menginginkan agar kalian itu pada takut. Takut itu maksudnya menjauhi, mencegah. Mencegah apa? Al-aqla, makan, wasyurba, minum, wal jima, dan berkumpul suami istri. Jadi puasanya itu Allah menginginkan, Allah ngersake agar kula lan panjenengan itu takwa itu wedi ya. Takwa itu ya, takwa itu menjauhi makan, minum, dan jima, kumpul suami istri. Nek awan, anek bengi yo mangan, yo ngombe, yo makan, yo minum. Ini kan berlakunya hanya di siang. Nek Ramadannya itu 1 bulan penuh, tapi puasanya yo awan toh. Nek begini nggak puasa, tapi Ramadannya itu 1 bulan. Maka ini Al-Quran itu konsisten, komitmen dan konsisten. Contoh, Al-Quran itu mengerti dengan keadaan kita. Kita ada puasa. Kalau puasa kita kok sehari semalam tidak makan, tidak minum, bahkan sebulan penuh nggak makan, nggak minum, mati kan? Nah, Al-Quran mengerti yo ono poso, tapi sahur tekan buka. Pokoknya paling mengerti itu kitab Al-Quran, itu yang paling memahami penganutnya. Ayo, kamu dicipta sebagai manusia itu punya nafsu, punya syahwat. Kamu punya rasa suka kepada perempuan, suka nggak? Gitu pun sebaliknya, perempuan suka sama laki-laki. Nah, Al-Quran menjembatani itu. Ayo, Al-Quran memahami perasaan perempuan dan perasaan laki-laki. Ayo ikut Al-Quran pakai jalur nikah. Nah, ini betul. Mengerti. Jadi nggak ada yang bertentangan kok. Al-Quran itu tidak bertentangan dengan keinginan apa itu? Fitrahnya manusia. Tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Maka nggak bisa dirubah.
syariatnya nggak dirubah. Nggak puasa Ramadan nggak jadi dirubah yang bulan Syawal nggak jadi dirubah. Wakal ahli tafsir Aidon, berkatalah sebagian para ahli tafsir. Ahli tafsir juga berkata, Faradallahu ta'ala ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minina sawma yaumin asura wa thalathati ayyamin min kulli syahrin hina qadimal Madinah. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa faradallahu ta'ala, Allah telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang mukmin semuanya, orang-orang yang iman semuanya, mewajibkan apa? Shauma yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura. Puasa pada hari Asyura. Itu kunci. Kunci. Puasa apa mas? Asyura. Puasa Syura nih dulu. Ternyata itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu wajib. Faradallahu. Faradallahu fardu ya, wajib. Yaumin Asyura. Allah memerintahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang mukmin yang beriman untuk berpuasa pada hari Asyura. Tanggal berapa itu? 10 Syura, 10 Muharram. Nah, itu 10 Syura. Wasalah sati ayyamin, dan 3 hari min kulli syahrin dari setiap bulan. Hina qadimal Madinah, pada waktu Nabi berada di Madinah. Pada waktu Nabi berada di Madinah itu melihat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi puasa. Ditanya oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Nabi tanya, kenapa kamu kok puasa? Bahasanya kita orang Yahudi, atau hey fulan, atau hi friend, hi bro, hi guys. Kenapa kamu puasa hari ini, tanggal ini? Karena pada tanggal ini Nabi saya Musa alaihissalam diselamatkan dari ancaman Fir'aun. Nabi menjawab, anak aku bi Musa, aku lebih berhak terhadap Musa. Ya wes, aku lalu umatku poso sebelum Asyura, agar tidak menyamai atau tidak menyerupai orang Yahudi, maka puasanya ditambah 1 hari sebelumnya dengan nama puasa Tasu'a. Tahun berumurah. Jadi bulan Syura ini Syawal apit besar Syura, ya kan? Syawal sesuk Ramadan, apit Zulqa'dah, besar Zulhijjah, Syura Muharram. Itu puasa pada tanggal 9 dan 10. 9 disebut tanggal puasa Tasu'a, kalau 10 disebut puasa Asyura. Kalau orang Yahudi hanya Asyura saja, kalau kita puasa 2 kali, yaitu Tasu'a dan Asyura. Menjadi sunnah, kenapa? Karena turun perintah puasa wajib Ramadan. Nah ini turun di Jawa, nama puasanya puasa Asyura ya. Puasa Asyura sama puasa Tasu'a. Ada orang Jawa iki sok seneng nyekel buntute, jadi nyebute puasa Syura. Cekel buntute kan enak jajal, nek cekel dasi ayo. Puasa apa? Gak enak toh? Enak cekel buntute.
Juga Nabi melaksanakan ibadah puasa wajib 3 hari dalam setiap bulan. Puasa apa kemarin? Ayyamul Bid, lali toh. Puasa Ayyamul Bid yang dilakukan oleh Nabi Adam sebulan sekali 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Kok kali ini loh? Pelajaran pertama itu loh, halaman berapa itu? Padahal itu pahalanya luar biasa. Puasa di hari pertama 10.000 pahala kebaikan. Puasa di hari kedua 30.000 pahala kebaikan. Puasa di hari ketiga 100.000 pahala kebaikan. Itu yang disampaikan kepada Sayyidina Ali dari Jibril kepada Muhammad, melalui kanjeng Nabi Muhammad lewat kepada Ali. Pakaian kita orang tulis kok. Kita mau mbok-mboknya dina iki nggawa sing siji, sesuk nggawa sing loro, telu. Akhirnya mbaleni nek. Itu nggih. Jadi puasa Asyura sama puasa Ayyamul Bid itu dulu hukumnya wajib sebelum turun perintah puasa Ramadan pada waktu Nabi Muhammad berada di Madinah. Fakanu yasumunaha. Maka mereka itu maksudnya adalah para sahabat. Yasumunaha juga mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Lah kita itu yo kalau ahli sunnah wal jamaah yo ayo menjajal poso meskipun itu sunnah ya. Puasa kapan? Puasa Syura, puasa Tasu'a. Ini ada pembahasannya sendiri di kitab yang lain selain ini tentang pahala puasa Tasu'a, pahala puasa Asyura. Kalau pahala puasa Ayyamul Bid kemarin sudah. Ila an-nazala siyamu sahri Ramadan qabla qitali badrin bi syahrin wa ayyamin. Sampailah pada turun ayat perintah puasa bulan Ramadan, yaitu sebelum perang Badar bi syahrin wa ayyamin, selama 1 bulan 30 hari atau bisyahrin wa ayyamin itu 1 bulan beberapa hari. Maksudnya beberapa hari itu dalam 1 bulan. Dan beberapa hari itu bisyahrin wa ayyamin seperti yang Allah dawuhke qala Allah Ta'ala ayyamam ma'dudat. Jadi isi maksud dari ayyamam ma'dudat itu ya ini beberapa hari. Beberapa hari itu dalam 1 bulan, bukan 1 bulan muncul beberapa hari. 1 bulan itu ada beberapa hari, kadang 29, kadang 30. Maka ini dilanjutke, yakni artinya syahrul Ramadan, bulan Ramadan kuwi salasina yauman 30 dina autis atan wa isrina yauman atau 29 hari. Ya. Nah, ini berarti sebelum perang Badar itu wajib puasa Asyura sama puasa Ayyamul Bid, wajib. Begitu turun di bulan Ramadan nuzul Quran itu, maka itu tadi terhapus menjadi wajib bulan Ramadan. Dan turunnya kapan? Sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar. Lah perang Badar itu terjadi kapan toh? Kapan?
17 Ramadan. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Jadi kalau ada peringatan nuzulul Quran di 17 Ramadan, itu sebenarnya bukan peringatan nuzulul Quran. No. Nuzulul Quran itu kapan? Lailatul Qadar toh? Inna anzalnahu fi. Nah, sudah jelas, ayatnya jelas, dokumennya jelas bahwa Al-Quran turun itu adalah Lailatul Qadar, bukan 17 Ramadan. Jadi kadang saya salah kaprah ya. Kenapa kok 17 Ramadan dijadikan peringatan Lailatul Qadar? Nah, ini perlu saya sampaikan mungkin. Jadi begini. Ini hanya ada di Indonesia. Peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan itu hanya ada di Indonesia. Di Arab nggak ada. Dan kita yang mengikuti, bukan berarti harus produk Arab, enggak. Yes, kita ala Indonesia. Dan sebenarnya peringatan apa ini? Perang Badar. Oke. Nah, ini ada nuzulul Quran pada 17 Ramadan itu sejak zamannya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak ingin Muslim Indonesia itu memperingati perang Badar pada 17 Ramadan. Kenapa? Karena kalau memperingati perang Badar, nanti yang ada di mindset Muslim Indonesia ya perang Badar. Oke lah. Kemudian kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga, oh kalau gitu 17 Ramadan saya deklarasikan untuk peringatan Nuzulul Quran. Kenapa Nuzulul Quran? Agar masyarakat Muslim di Nusantara itu nanti semangat membaca Al-Quran. Kalau kita peringatan Nuzulul Quran, itu dapat satu Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu diceritakan, di dalamnya ada cerita tentang perang Badar. Tapi kan dapatnya tidak hanya perang Badar saja. Ada perintah, ada larangan, ada kisah, ada hukum, ada fikih, ada sosial, ya, ada ubudiyah. Ini didapat semua. Maka peringatan Nuzulul Quran, ketika orang memperingati Nuzulul Quran, ini yang dibahas banyak sekali. Coba kalau hanya peringatan perang Badar, yang dibahas hanya dapatnya perang Badar, tidak dapat tentang keistimewaan Al-Quran, tentang fadhil syahri Ramadan, tentang hal yang macam lainnya itu. Maka bersyukur kita ada peringatan Nuzulul Quran itu hanya ada di Indonesia. Besok kalau ditanya kapan turunnya kapan turun Al-Quran? 17 Ramadan, bukan. Kapan turunnya Al-Quran? Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Kan jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bukan inna anzalnahu fi sab'ata asyar. Dipahami ya ini ya sekarang ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu itu. Mungkin. Rupanya kalian juga mungkin tidak tahu ini toh. Kek loh ya, mungkin. Tapi ya 17 Ramadan ayo semarak memperingati Nuzulul Quran. Ini mungkin salah kaprah yang sudah terbiasa. Sebenarnya bukan salah kaprah sih, karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu menanamkan rasa Qurani kepada Muslim yang ada di Nusantara. Setelah itu ya nanti akan paham. Oh, nah ini nanti akan ada yang paham menceritakan. Ya seperti ini, sedikit paham kemudian menceritakan. Bukan berarti besok kalau bikin banner peringatan perang Badar, tetap peringatan Nuzulul Quran. Mau ditanamkan kepada anak-anak generasi kita, gitu ya. Maksudnya bisyahrin wa ayyamin itu adalah kadang 29, kadang 30. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ya, pokoknya Kanjeng Sunan Kalijaga itu menyebarluaskan Islam di Indonesia, di Nusantara ini dengan halus, dengan lembut, bukan dengan peperangan. Maka
Orang-orang mau belajar syahadatain. Kanjeng Sunan menyebut sekaten. Oh, sekaten itu dari syahadatain. Oh alah, Mas kan ngerti toh? Iya, sekaten itu dari syahadatain. Terus gimana ini caranya ngandani orang-orang ini? Wong diawali dari agama-agama terdahulu kan, Hindu, Buddha dan seterusnya, Konghucu dan seterusnya. Ini Islam kan datang belakangan. Nah ini yang menanamkan kepiye. Bagaimana ini Sunan Kalijaga bisa menyebarluaskan, ngandani, apa ngandani itu? Menasihati, memasukkan kalimat-kalimat tauhid kepada orang-orang yang beragama terdahulu agar bisa mudah dikandani, masuk ilmunya. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga membungkuslah mereka dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dengan kalimat batik, yaitu dibungkuslah dengan kain batik. Yang kain batik, baju batik, kayak batik mungkin mas. Baju batik itu diambil dari kata bak titik. Coba ayat Al-Quran mana yang diawali dari bak titik? Bismillah. Jadi ini kan halus mas, akulturasi budayanya. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga leh arep ngandani kuwi tak bungkus kain batik dhisik. Kenapa? Ketika ini sudah dibungkus dengan kalimat tauhid, dengan kalimat bismillah, dikandani gampang. Jadi batik itu berasal dari kata bak titik. Jadi kamu pakai batik itu adalah sedang membawa kalimat-kalimat thayyibah. Ngono. Ayo budayakan batik, dan batik menjadi budaya pakaian Indonesia, sudah diakui dunia karena strateginya Kanjeng Sunan Kalijaga. Siapa sing ora mengakui Wali Songo? Ya wis urusane kono. Kalau saya mengakui wali, sampai sekarang masih banyak wali-wali, cuman tidak termaktub sebagai Wali Songo. Ada wali murid, wali santri, wali-wali nikah. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang pakai batik, oh jauh lebih elegan. Kenapa? Bawa ayat Quran. Bismillah loh mas. Loh kok kekuatan bismillah sekarang begini mas? Mas dan mbak, Al-Quran itu intisarinya, umul kitabnya apa? Al-Fatihah kan? Al-Fatihah itu ada semua, mencakup tauhid ada, kisah ada, doa ada, gitu. Ancaman ada, perintah ada, permohonan ada. Ini surat Al-Fatihah, maka disebut umul kitab. Nah dalam umul kitab itu dirangkum dalam satu ayat, yaitu basmalah. Maka bismillah itu diawali sebagai awal. Kenapa itu sebagai awal? Sekarang begini, semua kejadian alam ini, semua apa yang terjadi di alam semesta ini, itu diawali dari satu titik. Semua yang ada di dunia ini, apa tadi? Diawali dari satu titik. Kamu mau gambar, diawali dari satu titik atau dua titik atau apa? Kamu mau nulis, diawali dari satu titik kan? Dari sini tak? Apa langsung? Enggak bisa, pasti dari satu titik. Maka Al-Quran itu diawali juga dari satu titik. Pada huruf penyebaran Islam di Indonesia itu sudah diawali dari satu titik. Titik. Enak kan belajar kayak gini. Nah, maka kisah kejadian manusia juga diawali dari satu titik. Kejadian langit juga dari satu titik. Kejadian bumi juga dari satu titik. Adanya alam semesta ini juga diawali dari satu titik. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi angka 9 itu diawali dari angka 1. Tapi angka 1 siapa yang mengawali? Gak ada.
2 lahir dari mana? 1 tambah 1. Ya betul. 3 lahir dari mana? 2 tambah 1 bisa. 2 kali 1 bisa. 3 Pak. 2 tambah 1 bisa. 5, 10, 100 dari 1 titik. Alam semesta ini pun juga dari 1 titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka 1 lahir dari mana? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri dari 0. 0 itu bukan angka. Berdiri sendiri, angka itu ya 1 sampai 9. Maka angka 1 itu sebagai ilustrasi huwal awwalu, angka 9 sebagai ilustrasi huwal akhiru. Maka ada kalimat Asmaul Husna wal awwalu wal akhiru, wal awwalu wal akhiru. Maka angka 19 itu menjadi angka sakral. Orang matematika mengatakan ini bilangan prima yang tidak bisa habis kecuali dihabiskan oleh bilangan itu sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan alaiha tis'ata asyar, ing ngatasi angka 19. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang nabiro. Cek. Ayo, halaman 2. Hitungan Mas. Hurufnya ada berapa? 9. 9. Ambil Quran. Pertengahan Al-Quran itu ada bunyi ayat wal yatalataf, ya. Ya. Itu angka berapa? Ayat berapa? 9. Juz 15 tak boleh aneh sih. Tenan bora gitu. Melihat tanah tof pada yusbilan ahada. Coba lihat. Yang ditandai merah itu pas pertengahan Al-Quran, pas pertengahan ayat. Pas pertengahan Al-Quran itu kan 30 juz, tengah-tengahnya ya ayat itu. Wal yatalataf. Ayat berapa? 9. Maka angka 19 itu sakral. Nabi Musa pernah tidak bisa masuk ke negeri Mesir selama 40 tahun gara-gara dikunci dengan angka 19. Al-Quran ini juga akan habis dengan angka 19. Huwal awwal wal akhir. Fadailu syahri Ramadan. Itu dulu, kita lanjutkan besok. Hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.